Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin di Retro Kini Movie Review. Petualangan Sherina kedua akhirnya diproduksi setelah petualangan Sherina pertama saat Sherina Munaf dan Derby Romero sudah dewasa. Wow, sungguh rentang waktu yang lama untuk sebuah sequel walaupun ini bukan hal baru dalam dunia perfilman. Petualangan Sherina 2 juga masih disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana dengan Miles Filmsnya dengan menggandeng beberapa partner. Masih mengusung genre musikal yang jarang diproduksi di Indonesia, nilai nostalgia film ini tentunya cukup tinggi karena mempertemukan kembali kedua bintang utamanya yang saat petualangan Sherina 1 diproduksi di tahun 2000 mereka masih anak-anak. Review ini saya dedikasikan kepada Tauhid Hidayat yang request kepada saya untuk mereview petualangan Sherina 2. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Dikisahkan bahwa Sherina yang kini sudah dewasa bekerja sebagai reporter andalan di Next TV. Tadinya dia bersama Aryo kameramennya hendak ditugaskan ke Swiss untuk meliput World Economic Forum. Dia dan Aryo gembira sekali karena mereka sudah menanti-nantikan ini. Namun tiba-tiba Pak Elias, atasan Sherina, membatalkan penugasan ini dan malah mengutusnya ke Kalimantan untuk meliput berita tentang orang utan. Tentu saja Sherina kecewa berat. Dia sampai bilang ke ibunya lebih baik dia resign saja. Namun dengan caranya sendiri, Pak Darmawan, sang bapak, mengingatkan Sherina akan jiwa petualangannya yang besar, sehingga dia pada akhirnya menerima keputusan penugasannya ke Kalimantan dengan lapang dada. Maka berangkatlah Sherina dan Aryo ke Kalimantan. Tanpa diduganya dia ternyata bertemu lagi dengan sahabat lamanya, Sadam, yang sekarang menjabat sebagai manajer di markas konservasi di sana. Tentu saja Sherina gembira sekali bertemu dengan Sadam karena sudah lama sekali mereka berpisah sejak di zaman mereka masih SMA dulu. Mereka berdua sudah tenggelam dalam dunia yang digelutinya masing-masing semenjak itu. Kebetulan mereka berdua juga belum berkeluarga, sehingga percikan-percikan cinta juga sempat bersemayam kembali dalam diri mereka masing-masing, walaupun masing-masing masih menahan diri. Dalam pertemuan ini, lagu Hari Kita Berdua ditampilkan yang diinspirasi dari lagu persahabatan di petualangan Sherina 1. Konservasi yang dikepalai oleh Sadam juga merupakan sekolah orang utan, di mana orang-orang utan yang terlantar ditampung dan dipersiapkan untuk dilepaskan kembali ke alam liar saat mereka diperkirakan sudah siap untuk itu. Salah satu orang utan yang hendak dilepas itu adalah Hilda. Hilda dan anaknya yang mereka beri nama Sayu ditemukan oleh Sindai saat hutan yang tadinya mereka huni terbakar. Bapak Sindai juga salah seorang pekerja di konservasi alam liar tersebut. Sherina dan Aryo kemudian meliput pelepasan Hilda dan Sayu ke hutan liar Kalimantan. Tim konservasi kemudian akan memantau mereka selama kurang lebih setahun, sampai akhirnya mereka bisa beradaptasi dengan sempurna di hutan liar. Sementara itu di Jakarta, Ratih Icih-Icih, istri seorang pengusaha kaya dan tenar, Ferdi Syailendra, suka mengoleksi bermacam-macam kucing dari berbagai jenis. Tapi ternyata ini hanya dilakukannya demi gengsi dan status. Aslinya dia tidak benar-benar penyuka kucing. Saat salah seorang temannya yang juga tajir berubah minat menjadi pengoleksi burung eksotis, dia pun tidak mau kalah dengan meminta hadiah piaraan yang lain dari suaminya. Dalam adegan ini, Isyana Sarasvati, pemeran Ratih, berduet dan menari bersama Chandra Satria, pemeran Ferdi. Mereka membawakan lagu hadiah istimewa yang mengandung unsur musik Spanyol, lengkap dengan tarian tenggonya. Koreografi dalam scene ini digarap dengan apik dengan musik yang keren, serta performa vokal mereka berdua yang lain dari yang lain. Saat tangan Ratih dicakar oleh salah satu kucingnya, dia menjadi murka dan membuang kucing itu ke salah satu gudang. Ini menunjukkan sifat aslinya yang tamak dan ditampilkan dengan baik dan karikatural oleh Isyana. Kembali ke Kalimantan, saat tim belum lama melepas Hilda dan Sayu ke hutan liar, Sindai menemukan Hilda terbius dan tergeletak. Sayu tidak ada bersamanya. Dia memang sudah mencium ketidakberesan ini dari awal. Dia pun bergegas memberitahu tim konservasi. Mereka pun mulai melakukan pencarian terhadap Sayu. Sherina yang mengetahui hal ini jadi terusik. Dia menyuruh Aryo balik duluan ke markas konservasi. Walaupun Sadam juga sudah menyuruh Sherina balik juga karena lusanya dia harus kembali ke Jakarta, Sherina berkeras tetap tinggal untuk ikut menyelidiki hilangnya Sayu. Sadam pun angkat tangan karena kenal betul dengan kekerasan hati sahabatnya ini. Penculikan ini ternyata didalangi oleh Ferdi Syailendra. Eksekusinya diserahkan kepada Pinkan, wanita tangguh yang juga berprofesi sebagai bodyguard-nya. Pinkan mengutus Dedi dan timnya untuk melaksanakan penculikan tersebut.
Berkat bantuan Sindai, Sherina dan Saddam berhasil mengejar Dedi dan anak buahnya yang kabur dengan perahu motor. Mereka melewati sungai. Diam-diam, Sindai juga ikut membuntuti mereka lewat pinggir sungai. Dedi dan komplotannya berhasil lolos dengan mobil mereka. Baku hantam sempat terjadi dan koreografi actionnya di sini juga digarap dengan cukup apik. Sherina dan Saddam tentunya tidak bisa mengejar mobil mereka yang sudah kabur. Mereka terpaksa melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Dalam percakapan yang terjadi, mulai terkuak apa yang terjadi selama mereka terpisah bertahun-tahun. Sempat pula terjadi cekcok antara mereka karena kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu. Mereka pun akhirnya menemukan tumpangan. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil yang mereka kejar diparkir di dekat bangunan yang seperti gudang. Mereka berdua pun kemudian turun di situ. Saat mereka masuk ke dalam gudang untuk menyelidikinya, anak buah Dedi menggembok pintu gudang dari luar. Mereka pun terjebak di gudang itu. Dedi menyuruh orang-orangnya untuk menghabisi mereka saja karena dia tidak mau ada saksi mata. Ketiga anak buahnya mengiyakan dan memutuskan untuk menghabisi mereka keesokan harinya saja. Saat malam menjelang, Sherina dan Saddam mengenang kebersamaan mereka berdua di masa lalu. Mereka berdua pun membawakan lagu Mengenang Bintang yang mengingatkan saya pada adegan saat mereka berdua berada di Observatorium Boscha di film Petualangan Sherina 1. Sekali lagi lagu Mengenang Bintang ini membuktikan kapasitas Sherina sebagai musisi yang mumpuni sebagai komposer musik dan pencipta lagunya. Mereka berdua juga menyiapkan jebakan-jebakan dengan menggunakan peralatan dan perkakas yang ada di gudang itu untuk menyerang balik anak buah Dedi keesokan paginya. Setelah melumpuhkan para penyekapnya, mereka pun melanjutkan pencarian mereka dengan mobil anak buah Dedi. Sementara itu di lain pihak, Sindai berhasil menyusup masuk ke mobil Dedi yang membawa Sayu di dalamnya. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Sindai kabur dari mobil dengan membawa Sayu. Namun sayangnya dia ketahuan oleh Dedi dan akhirnya dibawa pergi bersamanya. Pinkan terbang ke Kalimantan setelah mendengar kabar dari Dedi bahwa Sayu sudah siap untuk dibawa olehnya. Begitu melihat Sindai bersama Dedi, Pinkan marah karena dia tidak mau ada saksi mata yang melihat wajahnya. Dia pun memutuskan untuk menghabisi Sindai. Di saat inilah Sherina dan Saddam tiba di tempat pertemuan Dedi dan Pinkan ini, dan baku hantam pun tak terhindarkan. Pinkan berhasil menyandera Sherina dan mengancam akan membunuh Sherina jika Sayu tidak diserahkan kepadanya. Karena nyawa Sherina terancam, dengan terpaksa Saddam menyerahkan Sayu kepada Pinkan. Begitu Sayu sudah berada di tangannya, Pinkan pun cepat-cepat kabur. Dia berhasil lolos dari situ. Sebelum Sherina pulang ke Jakarta, dia dan Saddam sempat cekcok lagi. Saddam menyalahkan Sherina yang menurutnya selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dia merasa kegagalan mereka mengambil kembali Sayu karena kesalahannya juga yang bertindak atas inisiatif sendiri. Padahal Saddam sudah mengusulkan untuk menunggu pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Mereka pun berpisah dalam suasana yang tidak mengenakkan. Sesampainya di Jakarta, Sherina ingat akan bekas luka di tangan Pinkan. Dia pernah melihat Pinkan sebelumnya saat mengawal Ratih di stasiun televisi tempatnya bekerja. Dia dan Aryo pun mencoba menyelidiki Ferdi Syailendra karena dia curiga penculikan Sayu ada hubungannya dengan sang pengusaha kaya tersebut. Kebetulan Ferdi akan mengadakan pesta di kediamannya. Dia pun meminta izin atasannya, Pak Ilyas, untuk menyelidiki Ferdi sehubungan dengan penculikan Sayu. Pak Ilyas pun mengizinkan dan berpesan supaya Sherina berhati-hati karena Ferdi bukan orang sembarangan. Sherina mengajak Aryo untuk menemaninya di pesta itu. Di malam pesta, ternyata Aryo tak kunjung datang. Sebagai gantinya Saddam yang muncul. Sherina pun senang dan mereka berbaikan kembali. Ternyata Saddam juga punya maksud yang sama dengan Sherina untuk menyelidiki Ferdi. Mereka dengan sembunyi-sembunyi berhasil menyusup masuk ke tempat di mana Sayu dikurung. Namun sialnya Pinkan juga ada di situ. Baku hantam antar mereka bertiga terjadi dan tentunya para pemirsa bisa menebak siapa pemenangnya, bukan? Adegan penutup menampilkan lagu Hari Kita Berdua dengan koreografi dan shot-shot yang apik di Pulau Onrus. Petualangan Sherina 2 diakhiri dengan manis di sini. Baiklah pemirsa sekalian, harus saya akui film ini dieksekusi dengan baik dengan iringan musik yang indah dan pas dengan adegan-adegan yang ditampilkan. Unsur etnis juga dimasukkan dalam scoring musik yang digarap oleh Sherina sendiri ini, dan dia bisa menjalinnya dengan oke sesuai dengan atmosfer yang ada dalam jalinan adegannya. Entah itu musik tegang, ceria, juga slow. Putri Triawan Munaf ini ternyata mewarisi bakat musik dari ayahnya.
Kualitas musik yang digubahnya juga menunjukkan kelasnya sebagai musisi yang tidak sembarangan, serta menjadi penunjang utama dalam filmnya, walaupun usianya masih terbilang muda. Sedikit berkilas balik, saat Petualangan Sherina 1 dirilis di bioskop di tahun 2000 dulu, penontonnya membludak dan menandai era baru kebangkitan perfilman Indonesia yang sebelumnya lesu. Dikabarkan bahwa perolehan penontonnya mencapai 1 jutaan di masa itu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa kala itu. Mira Lesmana yang membawai Miles Films adalah satu dari sedikit orang Indonesia yang idealis dan pilihannya untuk memproduksi Petualangan Sherina dengan genre yang kurang populer di Indonesia, yaitu film anak-anak dan musikal, di tengah-tengah lesunya perfilman Indonesia saat itu, boleh dibilang bukanlah langkah yang bijak. Namun ternyata dari langkah nekatnya inilah namanya mulai menonjol sebagai produser film yang idealis dan berkualitas. Usahanya membuahkan hasil yang baik dan hingga kini, Miles Films tetap konsisten memproduksi film-film yang standar kualitasnya tinggi, seperti Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, Gi, Sokola Rimba walaupun tidak terlalu produktif. Kembali ke Petualangan Sherina 2, tadinya Sherina hendak mengajukan proyek lain ke Mira Lesmana. Mira Lesmana sendiri awalnya hendak membuat reboot dari Petualangan Sherina. Namun setelah mereka berdua membicarakan soal ini, Sherina punya ide untuk lebih baik membuat sequelnya saja daripada rebootnya. Gayung bersambut sehingga Petualangan Sherina 2 mulai dikerjakan dan tadinya akan diproduksi dan ditayangkan di tahun 2020. Skenarionya sendiri juga mulai dikembangkan di bulan November 2019 oleh Mira Lesmana, Riri Riza, dan Jujur Prananto, penulis skenario Petualangan Sherina 1. Konsep dan ide cerita Petualangan Sherina 2 ditulis dari pengalaman Sherina yang terlibat sebagai salah satu relawan di sebuah institusi konservasi orangutan Kalimantan, Borneo Orangutan Survival Foundation atau disingkat BOSF, dalam melakukan pelepasan liar orangutan di hutan Kalimantan. Selama adanya pandemi COVID-19, proses pengembangan skenario terus berlanjut secara virtual. Dalam proses pematangan skrip terjadi berbagai macam perkembangan dan perubahan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Bahkan 20 draft dibuat sebelum naskah finalnya selesai. Pada Desember 2020, Sherina melalui cerita Instagram pribadinya mengumumkan bahwa skenario film Petualangan Sherina 2 telah selesai dikerjakan dan sudah beberapa kali mengadakan reading secara daring dari rumah masing-masing. Proses pemilihan pemeran dimulai pada 2020. Tetapi kemudian ditunda karena adanya pandemi dan dilakukan proses ulang pada 2022. Selama 6 bulan sebelum pengambilan gambar, proses persiapan berjalan dengan berbagai rangkaian workshop, koreografi, dan musik bersama para pemeran. Proses pengambilan gambar dilakukan di 2 lokasi, yakni Jakarta dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petualangan Sherina 2 sebagian besar mengambil latar lokasi di hutan Kalimantan. Tim produksi memilih wilayah itu karena merupakan salah satu lokasi yang belum pernah dijajaki untuk kebutuhan produksi Miles Films, serta menyesuaikan dengan tema filmnya yang mengusung genre petualangan, sehingga yang ideal adalah tempat yang memiliki alam yang indah. Lokasi hutan Kalimantan pun menjadi konflik penting pada alur cerita yang dihadirkan. Proses pengambilan gambar berlangsung sejak 7 Desember 2022 dan akhirnya selesai pada 29 Maret 2023. Penggarapan adegan pelepas liaran orangutan dilakukan dalam teknik sekali rekam. Dikarenakan orangutan merupakan satwa yang dilindungi, semua hal terkait pengambilan gambar dipersiapkan dengan detail supaya tidak ada risiko sedikitpun terhadap orangutan. Para kru pun melakukan diskusi, konsultasi, dan melibatkan supervisi pihak yang memahami kerjasama dengan satwa orangutan. Sampai pertengahan Oktober 2023, perolehan penonton Petualangan Sherina 2 sudah mencapai 2 juta lebih. Ini prestasi yang luar biasa dan nilai nostalgia yang dihadirkan lewat 2 pemeran utamanya, yaitu Sherina Munaf dan Derby Romero, punya bobot yang lebih bagi penonton film kesatunya dulu tentunya. Riri Riza berhasil mengeksekusi film ini dengan apik dan tidak meninggalkan ciri khas film pertamanya dulu, yaitu koreografi dan musikalitas yang bermutu tinggi. Saya pribadi berpendapat, film ini tidak mengecewakan dan tetap konsisten dalam unsur komedinya pula, walaupun tidak sekental film pertamanya dulu. Sedikit kekurangan dalam film ini adalah penyelesaian di endingnya yang terkesan terlalu gampang, tapi ini masih bisa tertutupi dengan pengadeganan yang bagus dan akting yang cukup baik pula dari para pemerannya. Yang juga cukup menonjol dalam film ini adalah penampilan Isyana Sarasvati sebagai Ratih yang pas banget membawakan unsur komedinya di karakternya.
Penampilan Chandra Satria sebagai Ferdi Syailendra juga layak mendapatkan acungan jempol walaupun porsinya tidak banyak. Tim desain produksinya juga berhasil menampilkan sosok Ferdi sebagai seorang yang kaya raya dari desain rumah dan juga pesta yang diadakan menjelang ending film, sehingga kekayaannya terlihat meyakinkan dan wah untuk mendukung karakterisasinya. Tampilan hutan Kalimantan dan sungainya yang eksotis juga merupakan nilai plus dalam film ini. Satu lagi nilai plus layak dialamatkan pada Kelly Tandiono sebagai Pinkan yang ketangguhannya terlihat meyakinkan dalam adegan perkelahiannya. Menurut saya, Kelly layak dibuatkan satu film action yang memasang dia sebagai pemeran utamanya. Kelly begitu pas dalam karakternya sebagai Pinkan yang tough di sini. Skor saya untuk petualangan Sherina 2, 8/10. Film Indonesia bermutu seperti ini layak untuk lebih banyak diproduksi dan semoga kedepannya perfilman Indonesia akan lebih didominasi oleh film-film berkualitas seperti ini. Demikianlah review dari saya di episode kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!